Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfadilah, NIM 1903211000059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfida Dewi Agustina, NIM 19032110062. Perkenalkan, nama saya Weni Eka Wahyu Maulidia, NIM 190321000065. Perkenalkan, saya Musyafa, NIM 193211000068. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana, NIM 1903211000071. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar oligopoli serta ciri-ciri dari pasar oligopoli itu sendiri. Pasar oligopoli merupakan pasar persaingan tidak sempurna karena jumlah produsen yang ada tidak sebanding dengan banyaknya konsumen. Dalam pasar oligopoli ini, produsen harus aktif dalam melakukan promosi guna mencegah konsumen berpindah ke produk yang lainnya. Salah satu contoh produk yang terdapat dalam pasar oligopoli yaitu rokok atau bahan bangunan seperti semen. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli itu sendiri yaitu yang pertama, dijalankan oleh 2 produsen atau lebih. Di dalam pasar oligopoli, jumlah produsen memiliki batas tertentu, seperti kurang dari 10 produsen. Yang kedua yaitu produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Dalam hal ini, produk yang kurang laris di pasaran akan tergantikan dengan produk lain yang sejenis. Yang ketiga yaitu kekuasaan dalam menentukan harga yang ada kalanya lemah dan ada kalanya kuat. Di mana jika produsen mampu bekerja sama dengan produsen yang lain, maka harga yang ditentukan akan relatif stabil. Namun, jika terdapat persaingan harga antar produsen akan berlomba-lomba menarik minat konsumen dengan cara menurunkan harga, sehingga produsen yang lain ikut menurunkan harga untuk menarik konsumennya kembali. Yang keempat adalah harga barang di pasar relatif sama. Dalam hal ini contohnya harga sabun merek A di toko Barokah yang relatif sama dengan harga sabun merek A di toko Amanah. Yang kelima yaitu produsen baru sulit masuk pasar. Dalam hal ini produsen baru bisa masuk pasar, namun relatif sulit karena membutuhkan modal yang besar. Dan yang terakhir membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Dalam pasar oligopoli perlu adanya melakukan promosi secara iklan. Karena produk yang dipasarkan homogen dan jumlah produsen sedikit, maka persaingan dalam pasar oligopoli ini relatif ketat. Bagaimana sih bentuk kurva permintaan dalam pasar oligopoli? Bentuk kurva permintaan dalam pasar oligopoli berbentuk terpatah atau bengkok, seperti yang dijelaskan pada kurva berikut. Pada kurva D1 itu menjelaskan ketika perusahaan lain belum melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan pertama melakukan perubahan harga. Sedangkan pada D2 itu menjelaskan ketika suatu perusahaan dalam pasar oligopoli melakukan perubahan harga yang diikuti oleh langkah yang sama dengan perusahaan lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan dan kurva hasil penjualan marginal dalam pasar oligopoli. Yang pertama yaitu kurva permintaan D1 Itu terjadi ketika perusahaan lain dalam pasar oligopoli tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan pertama melakukan perubahan harga. Kemudian kurva permintaan D2 itu terjadi ketika suatu perusahaan dalam pasar oligopoli melakukan perubahan harga yang diikuti oleh langkah yang sama dengan perusahaan yang lain. Seperti suatu misal pada titik A. Memiliki harga yang sama dengan D1 yaitu P4, walaupun
jumlah barang yang diminta itu berbeda, di mana pada kurva D1 E D1 sebanyak Q1 dan di kurva D2 E D2 sebanyak Q2. Kemudian kurva hasil penjualan marginal. Pada kurva MR1 ini merupakan kurva hasil penjualan dari kurva permintaan D1 E D1. Kemudian kurva MR2 ini merupakan kurva hasil penjualan marginal dari kurva permintaan D1 E D2. Jadi, ketika suatu perusahaan melakukan perubahan harga, maka akan diikuti dengan langkah yang sama dengan perusahaan yang lain. Jika dimisalkan suatu perusahaan menaikkan suatu harga barang, maka perusahaan lain pun juga ikut menaikkan suatu harga barang. Begitu juga sebaliknya. Jadi, kurva hasil penjualan marginal pada kurva MR1 yaitu dari titik B ini ditarik ke atas sampai ke D1. Ini adalah kurva hasil penjualan marginal MR1. Sedangkan kurva hasil penjualan marginal MR2 yaitu dari titik C ini ditarik sampai ke bawah, itu merupakan hasil penjualan marginal MR2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keuntungan maksimum di pasar oligopoli. Nah, untuk kurvanya berbentuk seperti ini. Nah, garis vertikal ini merupakan harga, dan untuk garis horizontal berbentuk output yang dihasilkan. Nah, semisal harga yang ditawarkan itu sebesar P0 dan jumlah barang yang ditawarkan sebesar Q0. Lalu kita tarik. Nah, dan yang sudah kita ketahui bahwa kurva pasar oligopoli berbentuk patah seperti ini. Dan untuk kurva marginalnya seperti ini. Mengapa ini terus putus? Karena di sini digunakan untuk mengetahui keuntungan maksimum yang diperoleh yang perusahaan. Nah, seperti yang sudah ada di PPT bahwa keuntungan maksimum diperoleh jika ML sama dengan MC. Dan barang yang diproduksi sebesar Q0 dan jumlah harganya sebesar P0. Lalu bagaimana jika terjadi perubahan terhadap biaya produksi? Maka jika biaya produksinya meningkat, MC-nya akan berubah menjadi di titik MC2.
Namun, meskipun biaya produksi berubah, keuntungan yang diperoleh perusahaan juga masih tetap karena masih berada di area kurva ML dan jumlah barang dan harga masih di titik P0 dan Q0. Begitupun sebaliknya, jika biaya produksi berubah, maka MC-nya juga akan berubah menjadi MC1. Namun keuntungan yang diperoleh masih tetap karena P0 masih sama dengan Q0. Jadi kesimpulannya, meskipun biaya produksinya berubah-ubah, asalkan tidak melewati dari garis ML, maka keuntungan yang diperoleh pun juga tetap maksimal. Jadi perusahaan oligopoli ini bersifat rigid. Mengapa demikian? Karena perusahaan-perusahaan di sana sukar untuk merubah harga. Meskipun biaya produksinya meningkat ataupun menurun, namun harganya tetap dan jumlah barang yang diproduksi juga tetap, maka keuntungan yang diperoleh pun juga masih maksimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan untuk memasuki pasar oligopoli. Hambatan yang pertama adalah skala ekonomi. Jadi apabila suatu perusahaan dapat menikmati skala ekonomi hingga tingkat produksi yang sangat besar, maka itu artinya adalah semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka biaya produksi per unitnya akan semakin rendah. Sehingga jika terjadi peningkatan permintaan, maka perusahaan yang sudah ada di pasar oligopoli lah yang memiliki kesempatan terbaik untuk memenuhi permintaan tersebut. Sehingga jumlah produksinya akan meningkat, dan dalam waktu yang bersamaan itu bisa menekan biaya produksi. Sehingga kegiatan produksi dari perusahaan tersebut akan cenderung lebih efisien. Nah, inilah hal yang dapat menyulitkan perusahaan baru untuk masuk ke pasar oligopoli. Hambatan yang kedua adalah perbedaan biaya produksi. Kalau di poin pertama tadi, biaya produksi berbeda itu terjadi pada jumlah produksi yang berbeda juga. Nah, kalau di sini biaya produksi berbeda itu terjadi pada jumlah produksi yang sama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena perbedaan jam terbang. Jadi perusahaan yang sudah lama bergabung dalam pasar oligopoli, mereka cenderung memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak tentang kegiatan produksi. Kemudian para pekerjanya juga lebih berpengalaman dalam melakukan pekerjaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan itu berpotensi untuk menekan biaya produksi. Selain itu, perusahaan lama itu lebih dikenal oleh bank-bank. Jadi kalau mereka mau melakukan peminjaman uang itu akan lebih mudah. Sehingga biaya produksi yang dikeluarkan untuk produksi suatu barang perusahaan lama itu akan cenderung lebih rendah daripada perusahaan yang baru. Itu juga salah satu hal yang menyulitkan perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. Hambatan yang ketiga adalah keistimewaan hasil produksi. Jadi perusahaan lama itu memiliki keistimewaan hasil produksi yang dapat menghambat perusahaan baru untuk masuk ke pasar oligopoli. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama, barang yang sudah sangat terkenal. Jadi barang yang dihasilkan oleh perusahaan lama itu sudah sangat dikenal dan mendapat kepercayaan dari konsumen, sehingga kalau ada barang baru pun konsumen akan tetap setia dengan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan lama. Kemudian yang kedua, keistimewaannya adalah barang tersebut sangat rumit, entah itu komponen yang sulit didapat atau mungkin perakitan yang sangat rumit, sehingga perusahaan baru itu sulit untuk masuk ke pasar oligopoli. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah memproduksikan berbagai barang sejenis. Jadi misal kalau produsen rokok, mereka akan memproduksi ada rokok yang berfilter, rokok cerutu, atau rokok dengan berbagai cita rasa yang berbeda, sehingga kesempatan untuk perusahaan baru itu masuk itu sangat kecil. Jadi itu adalah berbagai hambatan yang menyulitkan perusahaan baru untuk masuk ke pasar oligopoli. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan serta kelemahan dari pasar oligopoli. Kelebihan
Yang pertama adalah perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Keuntungan ini diperoleh karena perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli hanya sedikit sehingga perusahaan mampu mengendalikan harga. Lalu yang kedua, mendorong inovasi serta perkembangan teknologi. Dalam hal ini, perusahaan memperoleh keuntungan yang cukup besar sehingga memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan teknologi serta melakukan inovasi agar tetap dapat bersaing dalam persaingan. Lalu yang ketiga, terjadinya perang harga akan menguntungkan konsumen, di mana perusahaan yang dengan jumlah sedikit ini akan berlomba untuk menciptakan barang yang baik serta harga yang relatif murah, sehingga hal ini akan menguntungkan konsumen. Lalu kelemahan dari pasar oligopoli. Yang pertama adalah perusahaan baru sukar masuk. Hal ini dikarenakan karena perusahaan yang akan memasuki pasar oligopoli membutuhkan biaya atau modal yang cukup besar. Lalu yang kedua, keuntungan yang melebihi normal akan merugikan konsumen. Dengan jumlah penjual yang sangat sedikit ini akan memicu terjadinya perang harga, di mana perang harga akan merugikan perusahaan, sehingga akan terjadi persaingan yang ketat antar perusahaan. Untuk meminimalisir persaingan yang ketat tersebut, perusahaan dalam pasar oligopoli ini menjalin kerjasama serta persepakatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, di mana keuntungan yang lebih besar ini mengakibatkan harga suatu barang akan menjadi lebih tinggi. Hal ini akan merugikan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih.